Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, peserta kuliah Ushul Fiqih 2, ini adalah video untuk tatap muka yang ketujuh yang membahas mengenai am dan khos, atau resminya adalah al-am wal khos. Pembagian kedua ini biasa dicampur dengan pembahasan mengenai al-mutlaq wal muqayyad. Nah, pembagian ini adalah pembagian kata menurut daya cakup maknanya. Sebagaimana mungkin saudara-saudara sudah tahu bahwa agama Islam itu agama yang universal. Tahu artinya? Yaitu agama yang dimaksudkan untuk berlaku bagi semua manusia dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada. Mereka semua terkena kewajiban untuk beriman dan kemudian untuk menjalankan syariat Islam. Ini artinya adalah agama Islam yang bersifat universal, yaitu berlaku untuk semua manusia di semua tempat dan semua waktu. Nah, pembagian menjadi am dan khos ini akan memberikan kepastian apakah sebuah seruan itu memang berlaku untuk semua orang atau orang yang terbatas, atau suatu pekerjaan apakah objeknya atau sasarannya adalah semua benda atau semua pekerjaan sebagaimana yang dicantumkan di dalam ayat atau hadis. Sebagai contoh adalah misalnya kalau ada firman Allah memakai ya ayyuhan nas, maka kita pastikan bahwa seruan itu memang berlaku untuk semua manusia. Ini artinya semua manusia. Kalau ada seruan dari Allah mengenai yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, nah ini memastikan bahwa yang diseru adalah semua orang yang beriman. Wahai semua orang yang beriman. Maka pembahasan mengenai am dan khos itu
akan menelusuri apakah benar An-Nas ini kalau dihubungkan dengan hal-hal lain, indikasi-indikasi lain, dia tetap utuh untuk semua manusia. Demikian juga kalau ini mengenai orang yang beriman, kalau ditelusuri berdasarkan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang setopik dengan pembicaraan, apakah benar bahwa itu akan mencakup seluruh orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya, secara sangat hafal pasti ya, illal ladzina wal asri ya, wal asri. Innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia. Nah, ini ada ciri-ciri am di sini. Ada al ini ciri-ciri amnya. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Semua itu artinya ya kabeh. Sampai dengan di sini, sampai dengan potongan ayat yang ini, artinya ya semua itu ya tadi kabeh, ada laki perempuan, tua muda, entah kulit hitam, kulit putih, kulit kuning atau dan sebagainya, itu dalam keadaan rugi. Nah, apakah benar semua manusia itu dalam keadaan rugi sampai di sini? Iya. Tapi kemudian diteliti, kebetulan dekat-dekat sini saja sambungannya ada, yaitu illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman, dan beramal soleh, wa amilu as-shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh. Kalau sudah lengkap seperti ini, maka kita menafsirkannya, membacanya adalah demi masa, sesungguhnya semua orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh menjadi semuanya adalah mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi gampangannya, ini semua manusia ini segini jumlahnya, ini rugi semua. Kemudian oleh ayat itu diberi pembatasan, namanya ditaksis. Ada di materi hafalan ke-8 apa ke-7 ya, ditaksis, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, sebaliknya menjadi manusia yang beriman ya, yang beriman dan beramal soleh, mereka tidak rugi. Manusia yang tidak beriman dan atau tidak beramal soleh, maka dia adalah orang yang rugi. Nah, maka daya cakup dari kata-kata ini dites atau diselidiki, apakah tetap mencakup semua yang disebutkan di sini ataukah sudah dibatasi atau istilahnya ditaksis. Saudara sekalian, di dalam semua bahasa
ada rasa atau ada cara seperti itu. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia, kalau saya menulis misalnya mobil adalah alat transportasi modern. Ada kata yang serupa tapi dalam susunan lain. Di depan kampus banyak mobil berhenti. Ini sama-sama menggunakan kata yang sama, mobil, tapi yang satunya itu mencakup semua mobil, dan yang satunya adalah khos, hanya menyangkut beberapa mobil tertentu, tidak semuanya. Mobil adalah alat transportasi modern. Mobil yang mana? Semua. Berarti mobil ini mencakup semua benda yang sesuai dengan maknanya. Makna mobil apa? Yaitu kendaraan yang kayak gitu itu. Ya, semua kendaraan yang kayak gitu adalah alat transportasi modern. Nah, di depan kampus banyak mobil berhenti. Apa mobil ini? Ya tadi, seperti tadi. Semua mobil tidak. Pasti walaupun sebanyak-banyak seberapapun 1.000, 2.000, 3.000 mobil, tetap mobil ini khos, hanya mobil tertentu. Kalau ini kalau ini khos. Nah, di dalam bahasa Indonesia seperti ini, di dalam bahasa lain juga sama seperti itu. Ada pernyataan-pernyataan yang kalau dirasakan, diteliti akan namanya namanya khos. Selanjutnya, apa gunanya ini di dalam pembahasan usul fikih? Ya, usul fikih akan memberitahu kepada kita semuanya mengenai sebuah kewajiban. Misalnya di dalam surat Al-Jumu'ah ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi. Wahai orang yang beriman, apabila sudah ada azan Jumat dikumandangkan, cepat-cepat kamu ke masjid untuk apa? Melakukan sholat Jumat. Diselidiki, apa benar ini memang pelakunya semua orang beriman, laki perempuan, sakit sehat, orang Jawa, orang Sunda, dan sebagainya, yang lain-lain, apa benar semuanya wajib sholat Jumat? Ternyata nanti
ada sebuah hadis bahwa beberapa orang tidak diwajibkan melakukan salat Jumat: perempuan, orang sakit, orang bepergian, budak. Nah, makanya jadinya kemudian lafadz yang am ini kemudian sudah ditaksis namanya, atau dikhususkan. Kewajiban sholat Jumat ini menjadi, wahai orang-orang yang beriman, yang laki-laki gitu, yang sehat, yang merdeka, yang tidak bepergian, kamu wajib sholat Jumat. Jadinya ada seperti tadi itu, yaitu semua orang yang beriman. Ya, kemudian yang ini dikecualikan, namanya ditaksis. Yang ini wajib, yang ini tidak. Nah ini nanti banyak terjadi perbedaan pendapat di dalam menghasilkan hukum. Sebagai contoh yang paling banyak terjadi di Indonesia ini, ya soal bid'ah misalnya, kullu bid'atin dolalah wa kullu, ini hadis ini ya, wa kullu dolalatin finnar. Nabi mengatakan seperti itu. Semua atau setiap bid'ah itu ya gampangannya apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak dianjurkan oleh beliau secara langsung, itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan ya di neraka. Maka orang banyak yang mengatakan semua ya seperti sholawatan beramai-ramai atau gemah sholawat, kemudian tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul yang dilakukan oleh orang Islam, baca tahlil, berkumpul rame-rame. Nah itu, kemudian pulangnya bawa berkat, pada matan itu bid'ah. Itu bagi golongan tertentu di dalam Islam. Tetapi juga ada pendapat lain. Misalnya Sayyidina Umar itu melakukan tarawih secara tertib setiap malam bulan Ramadan. Zaman Nabi tarawih tidak tertib, kadang-kadang Nabi ke masjid tarawih, kadang-kadang tidak. Sudah ditunggu oleh para sahabat untuk tarawih, ternyata Nabi tidak ke masjid. Nabi mengatakan, saya tidak mau ini menjadi kewajiban. Ya siapa yang mau kerjakan, kalau enggak ya mungkin pilih amal yang lain. Seakan-akan seperti itu. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, wah ini kalau tidak dikoordinasikan, nanti orang-orang pada tidak mau sholat, di masjid tidak sholat, di rumah juga tidak sholat. Maka Sayyidina Umar mengadakan taraweh terkoordinasikan, ada imam yang bagus suaranya dan berjumlah 20 rakaat. Beliau mengatur seperti itu dan sukses. Lalu beliau mengatakan, ini bid'ah yang bagus, ini bid'ah yang bagus. Nikmat bid'ah hadin.
ni'mal bid'ati hadhihi, ini bid'ah yang bagus. Kemudian oleh para orang yang selain golongan yang awal tadi dikatakan bahwa berarti bid'ah itu ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, yang bagus seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tadi itu. Berarti jadi penafsirannya setiap bid'ah yang tidak bagus gitu adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Ya, hal-hal barang-barang baru yang katakanlah dalam tanda kutip memang itu tidak dikenal sama sekali, nol sama sekali di dalam Islam, maka itulah yang dilarang. Tetapi kalau ada orang tahlilan, tahlil itu lafadznya dari Nabi, tasbih lafadznya juga dari Nabi. Nah, seperti itu bagi orang pembela-pembela ini tahlilan dikatakan bahwa itu bid'ah yang bagus. Tapi ini menurut sebagian pendapat. Jadi ada perselisihan pendapat. Artinya saudara, kalau saudara ketemu dengan perbedaan pendapat seperti ini, jangan heran. Ya memang begitu. Cara memahami bisa beda-beda. Kemudian saudara-saudara sekalian, soal mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad ini bagaimana bisa dilihat di materi hafalannya. Al-mutlak adalah lafaz yang tidak diberi kualifikasi, lafaz yang tidak ada sifat-sifat tertentu. Berikan saya beras, ya sudah, beras apa? Tidak ada keterangan. Kalau ada orang mengatakan belikan saya beras mentik atau beras yang mahal, nah gitu, itu namanya muqayyad. Muqayyad. Nah, belikan saya sate, ya tak sate apa saja, sate kambing, sapi, kelinci, tapi itu namanya mutlak. Tapi kalau sudah berikan saya sate kambing, maka sudah diberi sifat kambing, maka menjadi muqayyad. Ketentuannya yaitu apa? Ya, kalau ada lafaz yang sama, kemudian yang satu itu mutlak dan satunya muqayyad, kalau memang mengenai hukum yang sama, maka yang mutlak itu harus diberi arti, ditundukkan kepada lafaz yang muqayyad. Di dalam satu ayat, ini ayat yang mutlak, ya, mutlak dikatakan innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Nah, ini yang jadi persoalan ini, yang jadi topik pembicaraan ini. Ayat lain suatu ayat mengatakan yang diharamkan bagi kamu itu adalah Allah mengharamkan bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi. Tapi kemudian ada ayat yang muqayyad, yaitu qul la ajidu fima uhiya ilayya
daman ala taimin ya tanamuhu illa ayakuna maitatan audaman masfuhan au rahma khinzirin. Nah, lihat ini. Yang diharamkan bagi kamu hanyalah bangkai, darah, dan daging babi. Ini darah yang bagaimana? Tidak dikasih keterangan. Artinya darah mutlak, semua jenis darah. Tetapi ada ayat yang lain yang muqayyad, yang diharamkan itu adalah darah yang tercurah, artinya darah yang mengalir. Berarti tidak semua darah itu diharamkan, melainkan hanya darah yang tertumpah, darah yang mengalir maksudnya. Ya darah itu bahasa Jawanya itu didih, bahasa Indonesianya marus apa-apa itu. Nah darah itu kan, tapi kalau darah yang lain berarti tidak apa-apa. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa kepada kita dihalalkan dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kepada kita dihalalkan dua darah, yaitu hati dan limpa. Berarti hati dan limpa itu darah, tapi boleh dimakan karena sejak semula bendanya padat, bukan barang cur gitu udah, tapi padat. Nah kalau ini daman masukan ini darah yang mengalir, walaupun kemudian mengental tapi tadinya mengalir. Nah ini saudara-saudara, di pembahasan am dan khos dan mutlak dan muqayyad itu ini tadi adalah yang terjadi, kita disuruh memastikan apakah sebuah firman Allah itu tetap kepada daya cakup yang luas, am, ataukah dalam cakupan yang tanpa kualifikasi, atau mutlak, ataukah dia sudah dikhususkan, sudah ditaksis menjadi khos, ataukah sudah dibatasi menjadi muqayyad. Itu saja untuk tatap muka ke-7. Semoga tidak sulit menangkap ya, karena saya sendiri juga menerima kesulitan ini ngomong di depan benda itu kan juga sulit, beda kalau di depan kelas. Ya mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.